bahwa apapun yang dilanggar itu pasti ada konsekuensinya, dan itu juga bisa membuat orang-orang akan semakin waspada untuk melakukan sesuatu. Ujuk-ujuk. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Sobat Pojok Papat dimanapun berada dan di waktu kapanpun Sobat sekalian menyaksikan program acara kami di saluran kami Pojok Papat. Saat ini kita kembali hadir, saya Bina Biantara mengunjungi ruang dengar Sobat Pojok Papat sekalian dimanapun berada dalam program acara Ngopi, Ngobrol politik di Pojok Papat. Ngobrol-ngobrol, ujuk-ujuk, sepakat. Oke, kali ini kita beruntung sekali dihadiri oleh ibu kita, Ibu Ririn Fatmawati, Sarjana Sosial ya, yang berkenan hadir. Beliau akan ikut dalam berpartisipasi dalam pemilihan legislatif tahun 2024 yang akan datang. Oke, Sobat Pojok Papat, mari kita berkenalan. Ibu Ririn, Siap. terima kasih atas hadirnya. Senang sekali Ibu hadir di sini. Mungkin tak kenal maka tak sayang, Ibu. Jadi coba Ibu bisa berkenan untuk memperkenal diri kepada masyarakat Kota Malang khususnya. Ya, terima kasih Pak. Sebelumnya saya Bu Ririn Fatmawati. Saat ini saya bergerak di bidang hukum Pak, pekerjaan saya sebetulnya, dan saya adalah seorang advokat. Dan di sini saya untuk menjadi caleg ini sebetulnya ada tujuan yang saya rasa itu tujuan mulia menurut saya Pak, karena saya ingin memberikan edukasi hukum kepada masyarakat kecil yang selama ini merasa tertindas. Itu aja Pak. Begitu. Selain dengan tujuan-tujuan yang lain tentunya Pak, untuk ya dari segi pendidikan, mensejahterakan masyarakat, karena yang selama ini yang saya amati di dapil tempat saya untuk terpilih ini betul, banyak saya lihat banyak kejanggalan-kejanggalan juga. Gitu. Pak. Jadi Bu Ririn luar biasa semangatnya, tergerak karena situasi dan kondisi yang ada di lapangan begitu ya. Nah, kira-kira dari semangat Ibu untuk mulai mencalonkan berarti tergerak untuk solving the problem tentunya. Nah, kira-kira dari situ apa masalah-masalah yang Ibu katakan tadi masih kurang jelas, atau masalah yang kurang itu seperti apa kira-kira? Karena selama ini yang saya amati di sana, dan saya pernah tinggal di dapil tempat saya di sana, banyak masyarakat itu mengeluhkan, terkadang adalah perbedaan sosial antara masyarakat kecil dengan yang menengah ke atas. Ketika mereka melakukan sesuatu yang dirasa tidak pantas, mereka merasa tertindas dan sebagainya, mereka tidak tahu mengadu kemana mereka. Ketika itu berurusan dengan aparat yang berwajib, mereka seolah-olah ketakutan Pak. Itu yang saya lihat selama ini. Karena mungkin mereka tidak memiliki backing dan sebagainya. Betul Pak, itu. Jadi berfokus kepada masyarakat yang dalam tanda petik di luar jangkauan daripada hukum yang seharusnya. Luar biasa sekali. Nah, kira-kira dari sana, kalau kan masyarakat itu masyarakat pada umumnya terjerat kasus hukum dan sebagainya, terkadang itu kan berkaitan dengan situasi ekonominya, kondisi pendidikannya, dan kira-kira untuk mengkolaborasikan atau mensinergikan hal ini sesuai dengan tujuan jenengan seperti apa? Siap. Otomatis yang pertama kita fokus pada pendidikan Pak, karena pendidikan di sekolah dan juga pendidikan di rumah, utamanya akhlak, akan membentuk generasi-generasi ini akan yang bagaimana, yang lebih bagus gitu loh Pak. Ketika di sekolah kita berikan pendidikan yang bagus, di rumah kita berikan juga pendidikan dari orang tua tentunya, mereka akan menjadi generasi yang berakhlak, yang saya rasa seperti itu. Dan juga untuk sosial kemasyarakatannya juga terbentuk dari lingkungan. Jika di situ kita lingkungannya orang-orang yang terdidik ya Pak ya, otomatis itu akan membentuk anak-anak kita akan lebih bagus lagi. Ya luar biasa. Jadi dari rumah juga harus baik, di sekolah juga baik. Berarti ada unsur yang namanya mungkin parenting ya. Parenting harus benar-benar disinkronkan antara parenting di rumah dengan parenting di sekolah. Siap. Ketika mereka mempunyai akhlak yang bagus, saya rasa seperti itu, mereka akan mencari apa ya Pak ya,
untuk penghidupan juga akan eh, menjalankan dengan benar. Dengan benar. Ekonomi tadi akan didapat dengan baik dan bagus, dan juga halal itu yang Halal, tentunya oke. Pak. Nah, itu menurut saya. Oke, luar Iya. biasa sekali Bu ya. Nah, sekarang kira-kira setelah nanti Ibu mudah-mudahan dengan program seperti ini menjurus masyarakat, kira-kira gambaran dapil Ibu dan juga Kota Malang pada umumnya nanti setelah program-program yang nanti Ibu bisa usulkan saat ada di gedung Dewan, kondisi seperti apa? Kondisi idealnya tuh kayak gimana sih menurut mimpi atau bayangan dari Ibu Riri? Kalau bayangan saya, karena kalau kita bicara untuk saat ini, otomatis kita akan memikirkan generasi yang akan datang, Iya. Pak. Yaitu tadi utamanya bekal dari pendidikan dari sekolah dan juga dari orang tua, karena itu akan membentuk mereka ke depannya nanti. Oke. Menurut saya itu. Seperti itu ya. Seperti Jadi itu. generasi ke depan itu akan bergantung kepada bagaimana Bagaimana kita menata mendidik saat kelolanya ini, sekarang, betul. mendidiknya seperti apa. Nah, untuk berkaitan dengan ekonomi kerakyatan, berkaitan dengan meningkatkan kesejahteraan dan juga kesehatan, menuju kepada mereka juga jadi tertib hukum, karena otomatis dengan mereka sudah kondisi sosial ekonominya mapan rata-rata, kemungkinan untuk berhadapan dengan hukum kan semakin kecil. Bukan berarti nggak ada gitu kan. Nah, kira-kira tetap ada, tapi kan pasti akan berkurang gitu kan, karena tidak ada unsur keterpaksaan atau Iya, kepepetnya bisa gitu. diminimalisir ya Pak. Siap. Nah, artinya seperti itu kan kira-kira dari organisasi Ibu atau bagaimana nanti rencana Ibu ke depannya saat sudah menjadi legislatif nanti, rencana seperti apa? Atau mungkin ada aturan-aturan yang harus diperbaiki dan sebagainya. Untuk itu saya berpikirnya begini Pak. Saya sih acuannya yaitu tadi, karena kalau kita bicara sekarang pasti kita bicara generasi kita ke depan. Iya. Itu satu. Kedua, untuk sosial ekonomi dengan terbentuknya generasi yang bagus ini nantinya akan juga mengikuti gitu Pak. Oke. Dan untuk masalah hukum, dengan kita berikan edukasi di tiap-tiap kelurahan ya Pak ya, seperti yang saya lakukan saat ini, Oke. itu juga akan memberikan pengetahuan kepada orang-orang bahwa apapun yang dilanggar itu pasti ada konsekuensinya. Oke. Dan itu juga bisa membuat orang-orang akan semakin waspada untuk melakukan sesuatu. Oke. Itu aja. Berarti setiap ada aksi pasti ada reaksi, ya ada sebab, ada akibat gitu Ada ya. akibat. Jadi sosialisasi yang telah Ibu lakukan selama ini kira-kira seperti apa ya? Kalau untuk sosialisasi saat ini saya mengalir aja Pak, karena saya juga bersinggungan dengan kesibukan saya jujur Pak, tapi saya tetap memberikan ya istilahnya pengetahuan kepada dapil saya. Gitu ya. Oke, jadi luar biasa sekali. Jadi pengetahuan masyarakat yang selama ini mungkin minim, sedikit demi sedikit bisa ditambahkan Bisa dengan. ditambah. Nah, terkadang saat beberapa pembicaraan dan juga beberapa kali bertemu dengan peserta pelatihan-pelatihan, kadang-kadang mereka itu ada sedikit mengeluhkan ya, apapun itu ya, baik sosialisasi hukum, sosialisasi sosial maupun juga keahlian. Mereka merasakan bahwa sosialisasi itu berhenti hanya di ruangan tersebut. Nah, begitu keluar dari ruangan, mereka bingung untuk menerapkannya. Kira-kira ada terobosan-terobosan yang terpikirkan oleh Ibu? Kalau untuk saat ini, selama kita memberikan pengetahuan melalui kelurahan ya Pak ya, ini karena tingkat kecamatan dapil ya Pak, di tingkat kelurahan, di situ kita bentuk untuk bahasa kita itu posbakum Pak. Posbakum. Jadi ketika ada warga di situ yang merasa apa ya Pak ya, merasa hak-haknya dizolimi gitu, mungkin bisa mengadu kepada kami dan kami akan membantu dengan sepenuhnya sampai selesai. Oke, sampai selesai ya. Berarti kan diperlukan itu dari unsur dari pihak penegak hukum berarti akan berperan di sana. Atau ada unsur dari masyarakat atau kolaborasi seperti apa? Kalau kita advokat kan penegak hukum ya Pak ya, otomatis kita akan punya paralegal di sana dan juga kita akan istilahnya kita juga akan menaruhlah mereka di titik-titik yang kita ini gitu Pak. Berarti akan ada semacam konsultan di sana di titik-titik yang mungkin rawan ataupun yang dianggap perlu ada di tempat tersebut. Oke, luar biasa sekali Bu Ririn. Ya mudah-mudahan program-program itu bisa dijalankan dan lebih meningkatkan, karena sekarang sudah berjalan tentunya. Tapi nanti pada saat mungkin Ibu sudah bisa terpilih ada di gedungnya, mungkin bisa menajamkan lagi agar benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat, khususnya mereka-mereka yang dalam posisi seperti tadi tertindas ataupun terjepit seperti itu.
Baik, terima kasih Sobat Pojok Papat dimanapun berada. Demikian bincang-bincang kami, mungkin hanya sekilas karena waktu jualah, tapi tetap dari bincang-bincang mudah-mudahan bisa memberikan suatu gambaran bagaimana nanti program yang akan ditawarkan oleh Ibu Ririn. Dan jangan lupa nanti bisa memberikan suaranya dan harus digunakan suaranya, jangan sampai disimpan di bawah bantal ya. Oke, terima kasih. Saya Bina Biantara bersama Ibu Ririn Fatmawati undur diri. Terima kasih, selamat malam, salam.